Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Alhamdulillah, Jumat tanggal 8 Rajab insyaallah 1446 Hijriah, Allah Ta'ala kembali mentakdirkan kita dapat bertatap wajah dan berjabat hati dalam rangka upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan salah satu kewajiban yaitu salat Jumat, salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita upayakan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-13 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syar'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Artinya, syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan kepadamu agama ma yang wasobihi Nuha, telah diwasiatkan agama tersebut kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna, dan yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim, sebagaimana telah kami wasiatkan hal yang sama itu kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa. Apa?
an aqimuddin. Hendaklah kalian menegakkan agama, menegakkan keimanan dan takwa. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam agama. Kaburu alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allahu yajtabi ilaihi mayyasa. Allah memilih orang-orang yang dikehendaki kepada agama ini, kepada agama tauhid. Wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan Allah memberikan petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah merupakan sebuah kewajiban kepada kita untuk iqamatuddin. Yang itu adalah merupakan tugas para nabi. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dilanjutkanlah kepada para mubaligh, para duat, para masyayikh, para guru, para ulama yang dititipkan kepadanya ilmu tentang agama ini untuk disampaikan kepada seluruh umat tentang kewajiban iqamatuddin, an aqimuddin. Jadi sejak zaman Nabi Nuh kemudian terjadi banjir besar, lalu manusia kemudian dimulai lagi dari nol. Kemudian turunlah para nabi sejak Nabi Hud dan seterusnya, dan disebutkan ini hal yang sama diberikan kepada Rasulullah. Juga diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. 5 nabi ini yang disebut sebagai ulul azmi, ya, yaitu mereka yang dikaruniai Allah sebagai utusan Allah yang disebut sebagai Rasulullah, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Karena itu saya di sini mewasiatkan diri dan para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki posisi kita, keadaan kita di hadapan Allah. Kita pantaskan diri kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dengan selalu mentajdid, memperbaiki, meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iqamatuddin di sini adalah bagaimana perkara keimanan dan ketakwaan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah, ibtigo'an mardotillah, semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari perhatian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam salah satu hikmahnya menjelaskan, ya, min i'timadi alal amal nuqsanur raja fi wujudil dalal. Di antara ciri ketika seseorang hanya mengandalkan amalnya adalah dia nuqsanur raja, kehilangan harapan, inda wujudiz zalal,
saat dia khilaf. Maksudnya begini, seringkali sholat kita, ibadah kita, takbiratul ihram, di dalam kita memulai sholat kita itu kosong. Kita tidak hadirkan dalam hati kita itu keadaan yang disebut oleh Rasulullah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa'illam takun tarahu. Dan kalaupun kamu tidak melihat Allah, ketahuilah fa'innahu, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi iman itu harus ada rasanya. Ketika kita takbir, kita merasa bahwa Allah melihat kita meskipun kita tidak melihatnya. Dan kita tidak akan melihatnya di dunia masalahnya. Insya Allah kita akan melihat Allah di akhirat, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah itu pernah ditanya, ketika Rasulullah bersabda begini, la yanjuwa ahadakumul jannata bi amalihi. Di riwayat lain disebut amaluhu. Seseorang tidak bisa merasa cukup, merasa sukses, berhasil hanya dengan mengandalkan amalnya. La yanjuwa ahadakumul jannata, yang dengan amal tersebut berharap surga. Nabi ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah seperti itu engkau wahai Rasulullah? Wala ana, sama. Illa, hanya saja, ayatagommadaniyallahu birahmatim minhu wa fadlin. Allah mengkaruniakan, meliputiku dengan rahmat dan keutamaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, menjelaskan kepada kita ketika amal soleh kita itu tidak dibalut dengan harapan bahwa mudah-mudahan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan kehilangan amal itu sendiri dan tidak bisa berharap dengan amal soleh kita itu masuk surga. Maka disitulah pengertian takwa. Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi kehadiran kita di masjid ini, sholat subuh yang sudah kita laksanakan tadi, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tidak ada yang kita pikirkan bahwa kini, saat ini, saya sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Saya sedang berhadapan dengan pencipta saya. Saya sedang memohon kepadanya agar mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Hadir Allah itu di dalam pikiran kita. Cuman masalahnya, kalau adzan setan itu lari. Tapi kalau kita sudah takbiratul ihram, datang lagi setannya itu memberikan bisikan demi bisikan. Itulah yang terjadi kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah tentang keimanan dan ketakwaan yang kita harus bangun di dalam upaya kita menegakkan agama pada diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, sampai kepada negara. Ya. Dulu, ketika 17 Agustus dikumandangkan sehari atau beberapa hari sebelumnya dari proses 1 Juni, perumusan Pancasila itu, dalam sila pertama itu disebutkan secara jelas dan tegas. Bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kemudian dicoret.
diganti ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebuah hadiah, ya. Bisa saya katakan sebagai pengorbanan sebenarnya. Tapi ini untuk titik temu kesepakatan demi persatuan dan kesatuan, maka ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti itu menunjukkan negara ini berbasis agama, berbasis ketuhanan. Bukan berbasis sosial. Bukan berbasis kapitalis, tapi berbasis moral dan etika. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024, ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden yang ke-9, beliau mengatakan bahwa arah tujuan daripada negara ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi saya ini luar biasa. Sebuah negara yang baik, yang mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Kata-kata ini jarang disebut ini. Sebelum-sebelumnya. Jarang disebut. Di dalam satu event tertentu, saya lupa tanggalnya, mohon maaf. Beliau juga mengatakan bahwa kita harus memerangi radikalisme yang saat ini selalu dipersepsikan dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslim. Tetapi ada yang menarik dalam ucapan itu. Ya, radikalisme kita waspadai, juga kita harus mewaspadai Islamofobia. Orang yang takut kepada Islam. Kemarin di Universitas Bojonegoro, di dalam sebuah dialog kebangsaan, hari Kamis, sekitar jam 11, saya ditanya oleh seorang Nasrani, namanya Ibu Niken. Ustaz Dipo, kami ini minoritas. Dapatkah kami merasakan suasana yang aman, jauh dari ancaman? Karena temanya adalah radikalisme, mencegah radikalisme dan dengan mengupayakan kemandirian melalui usaha UMKM bagi ex-napiter, narapidana terorisme. Saya jawab begini, Ibu nggak usah khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi Allah sedang berbicara kepada manusia. Apa yang dibicarakan oleh Allah? Sebuah informasi. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami telah menciptakan kalian dari pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menciptakan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Maksud Allah bahwa Allah menciptakan keberagaman ini adalah sebuah anugerah bagi kita untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang, Bu. Karena itu saya mau bercerita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menunjukkan kualitas akhlakul karimah yang oleh Allah dipuji dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu adalah memiliki akhlak yang paling luhur. Yang muji ini Allah. Ya. Kalau Allah sudah muji, bagaimanapun manusia menjelek-jelekan Nabi, gak ngefek. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan yang lain. Bahwa akhlak yang mulia ini adalah sesuatu yang
laqad kanat lakum. Menjadi kewajiban bagi kamu wahai kaum muslimin fi Rasulillah untuk menerapkan apa yang ada dalam kepribadian, ucapan, kata-kata pada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk di copy paste, untuk dijadikan sebuah kepribadian pada diri kita masing-masing. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah, wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah. Nabi kita yang mulia ini dihina oleh orang Yahudi tua, buta lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yahudi tua buta ini disuapin tiap hari, Pak. Suapin. Sampai kemudian Rasulullah wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Bunda Aisyah, anaknya. Wahai Aisyah, kira-kira amalan apa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum aku ketahui? Karena Aisyah ini adalah hampir membersamai Rasulullah itu lebih banyak daripada istri-istrinya yang lain. Bunda Aisyah ini menjawab, ada wahai ayahku. Rasulullah itu setiap hari selalu menyuapi Yahudi buta yang selalu mengejeknya. Akhirnya dicarilah Yahudi ini oleh Abu Bakar, disuapin. Tiba-tiba Yahudi ini marah. Siapa kamu ini? Tidak biasanya sekasar ini yang menyuapi saya. Meneteslah air mata dari ujung, melintasi pipi dari Abu Bakar As-Siddiq. Kita sudah tahu ya Pak ya, Abu Bakar itu adalah selembut-lembut sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Itu diarani oleh Yahudi, nyuapinnya jek kasar. Dia bisa membayangkan bagaimana halusnya Rasulullah. Dijawablah oleh Abu Bakar, yang biasa menyuapimu itu sudah wafat. Kaget dia. Siapa kalau begitu selama ini yang menyuapi saya dengan halus? Abu Bakar pun menjawab, yang menyuapimu selama ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah masuk ke dalam jantung daripada orang Yahudi. Dan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang selama ini dia sakiti dengan kata-kata yang tajam, ternyata memberikan respek yang baik, moral yang tinggi, akhlak yang agung, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ibu Niken, saya lanjutkan. Nabi kita mengajarkan kepada selain Islam berperilaku baik dan kita terikat dengan itu. Sehingga ibu tidak perlu khawatir. Selama ini insya Allah kami tidak punya masalah. Namun dalam hal masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa satu, keberagaman yang terjadi dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia adalah sebuah anugerah dari Allah supaya kita saling mengenal. Sehingga jangan terlalu kita berperilaku buruk kepada mereka yang tidak meyakini Islam sebagai agamanya. Karena Islam pun saya jelaskan kepada ibu tadi, la ikraha fiddin. Penjelasannya sudah jelas, tapi kami tidak memaksa. Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy. Perkara yang
jelas sebagai petunjuk, dengan perkara yang menyesatkan itu sudah gamblang cetol welo-welo. Selebihnya adalah karunia Allah yang lain yang dinamakan sebagai ibadah, hidayah, yang hari ini kita mendapatkannya sehingga kita ringan di dalam melangkahkan kaki ke masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulannya, satu, menegakkan agama, meningkatkan kualitas takwa, meningkatkan keimanan kita adalah perkara yang wajib alal itlaq, yang dia merupakan syariat yang telah dikukuhkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa yang disebut sebagai ulul azmi. Yang kedua, bahwa syariat Islam yang kemudian menjadi nyawa, saya menyebutnya seperti itu harus kita perbaiki kualitasnya. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah keimanan kita dengan selalu menyebut la ilaha illallah. Tambah lagi wahdahu la syarikalah, dan seterusnya dan seterusnya. Pagi hari ini habis subuh ada satu tuntunan dari Rasulullah di mana kita membaca zikir pagi. Maka sepulang atau seperjalanan kita menuju rumah, kita banyak membaca zikir kepada Allah yang sudah menjadi tuntunan, yaitu zikir pagi untuk pagi, dan kalau sore namanya zikir sore. Semua itu adalah untuk mempertajam rasa cinta kita kepada pencipta kita dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.